Jasa Marga melihat masih ada potensi bahwa di bulan ini dan juga di bulan depan cuaca ekstrim akan terus terjadi. Seperti apa, Pak? Ya, jadi di dalam perencanaan terhadap seluruh rangkaian jalur mudik ini selalu kita tidak lepas dari kerjasama dengan BMKG. Dan BMKG ini validasinya selalu akan terus ya dinamis ya sampai dengan pertemuan terakhir diperkirakan masih ada Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah yang akan tetap ada hujan dan diperkirakan ini masih bisa dalam pengendalian yang baik. Tetapi kita tahu bahwa ketika lajur itu padat gitu ya dan kemudian mulai hujan pasti akan berpengaruh terhadap pengaturan atau rekayasa lalu lintas. Nah ini selalu kami ingatkan. Yang satu adalah kami ingin menyampaikan ini kepada masyarakat. Biasanya kami mempunyai namanya DMS, Dynamic Message Sign, yang ada di seluruh, yang LED, yang itu akan kita sampaikan kepada masyarakat cuaca yang akan dilewati dan sebagainya. Bahkan arrival time-nya kira-kira berapa dengan kepadatan. Dan juga kemudian daerah-daerah yang dirasakan adalah daerah potensi kemudian hujan atau rawan longsor, itu juga diantisipasi. Nah, diantaranya adalah kami menyiapkan semua yang berpatroli. Kendaraan yang kami siapkan lebih dari 490 kendaraan. Meliputi kendaraan patroli, keamanan, derek, dan maupun patroli dari kepolisian yang akan siap. Nah, memastikan mereka mengetahui kondisinya dan kemudian kami menyampaikan atau memberikan tanda-tanda kepada masyarakat ya apabila ada keadaan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penerusan perjalanan di dalam jalan atau ruas tol Jasa Marga Group. Berarti ada kemungkinan juga akan ada rekayasa lalu lintas apabila jalan tol tersebut tidak bisa dilalui apabila terjadi cuaca ekstrim. Ya, jadi alternatif selalu ditentukan. Jadi contoh misalkan nanti biasanya di dalam pelaksanaan sebelum ini kita melakukan namanya tactical floor game atau TFG. Nah, tactical floor game ini tidak hanya Jasa Marga, melalui seluruh Polres. Dan pada waktu terjadi contoh misalkan ada cuaca ekstrim dan sebagainya, selalu ada pengalihan lalu lintas dan sebagainya akan diikuti dengan seluruh keputusan. Dan dalam hal ini dibimbing oleh Korlantas. Jadi nanti makanya perhitungan kami ya, artinya sekarang kami bersyukur bahwa perhitungan kami terhadap traffic visi ratio dan kemungkinan terhadap kepadatan atau kalau dalam bahasa kepolisian bisa kebangkitan arus. Nah, kemudian akan diambil dalam ambil keputusan akan melibatkan baik secara keseluruhan, secara nasional maupun sektoral. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya tadi kan dari penjelasan Bapak, salah satunya adalah berkolaborasi dengan BMKG. Saya yakin juga dari Kemenhub sudah memberikan arahan-arahan yang cukup jelas begitu. Dan nampaknya kolaborasi yang dilakukan oleh PT Jasa Marga mungkin tahun ini dan juga tahun-tahun lalu pasti dengan banyak lembaga baik secara vertikal maupun secara horizontal. Mungkin bersama dengan Kemenhub, tadi bersama dengan BMKG, Korlantas, kepolisian, mungkin Polres, sampai mungkin BUMN yang juga langsung berkaitan begitu tadi ASDP, mungkin juga berkaitan dengan Pertamina, berkaitan dengan kesiapan rest area. Mungkin boleh dijelaskan Pak, kira-kira kolaborasi atau bagaimana sistem komunikasi yang akhirnya dilakukan oleh PT Jasa Marga tahun ini 2026 berkaitan dengan badan-badan tersebut yang nampaknya juga cukup kompleks begitu Pak ininya. Ya, jadi kalau kolaborasi dengan eksternal kita lakukan dengan baik, apalagi dengan internal BUMN atau Danantara. Dan ini udah pasti disiapkan. Salah satu contoh adalah ketika sekarang kami memiliki 62 rest area. Pastikan kapasitas rest area dan kemudian terisi itu juga harus dijaga dengan baik. Yang tidak kalah menarik sekarang adalah trennya EV, jadi SPKLU. Nah, salah contoh-contoh gitu ya bahwa SPKLU ini harus dikontrol karena terbatas. Contoh sekarang ada 172, kita akan nambahkan beberapa. Kalau misalkan dengan portable bisa mencapai 200 jauh lebih bagus. Tetapi tidak kalah penting ini tidak hanya masalah penambahan, tapi kontrol utilisasi. Kadang di rest area ketika ngisi ditinggal pergi kan. Nah ini kita mulai kerjasama dengan baik yang kami memiliki aplikasi Travoy maupun PLN Mobile. Jadi kolaborasi. Jadi ada 3 nih, Pertamina, PLN Mobile, dan maupun Travoy dari Jasa Marga. Kita mau tidak mau harus berkolaborasi, saling kolaborasi. Nah, selain contoh misalkan di daerah-daerah nanti kalau seandainya terjadi kepadatan, gitu, ada dibutuhkan BBM yang habis gitu. Nah, ini Pertamina menyiapkan mobile atau juga bisa dikatakan sepeda motor untuk support dan termasuk dengan mobile charger atau EV dari PLN. Nah, ini dalam pembahasan ini sudah dalam mematangkan
untuk persiapan ini sehingga setiap rest area kita akan siap. Nggak hanya ini, bahkan ketika 62 rest area ini ternyata nggak cukup. Ada 10 rest area atau kita sebut sebenarnya bukan rest area. 10 ini adalah pom bensin yang dikelola oleh Pertamina yang ada di dekat pintu keluar jalan tol. Nah ini kami juga bekerja sama, ada 10 sekarang ini. 10 itu adalah kami telah menghitung karena ada jaraknya jauh dan sebagainya, sehingga dikhawatirkan kan nggak cukup ya, terutama yang BBM. Nanti kemarin dari 10 ini kita juga bahas apakah kemudian ditambahkan EV. Nah 10 ini masyarakat yang melakukan perjalanan mudik bisa keluar jalan tol dan bisa masuk lagi tanpa ada perubahan tarif tol lagi. Jadi tidak ada bertambah, tidak akan memberatkan masyarakat. Jadi keluar dan kemudian di rest area tersebut juga atau di di tempat pom bensin itu harus ada masjid, harus tetap ada food court gitu ya, yang untuk memastikan mereka beristirahat dan bisa menikmati sambil membeli makanan dan sebagainya. Dan itu mutlak. Dari 10 ini memenuhi syarat itu, termasuk parkir yang memungkinkan. Jadi lengkap sudah gitu ya kolaborasinya yang dilakukan. Terus PLN juga memastikan supply tidak berhenti, listrik maupun juga EV. Pertamina juga melakukan supply yang tidak pernah berhenti, termasuk kalau sampai dengan pelabuhan juga ASDP, dan semua pihak kita berkolaborasi dengan sangat baik.